Sebuah minibus yang dikendarai seorang wanita terbakar di Jalan Kemanggisan Raya Palmerah, Jakarta Barat. Mobil yang melaju dari arah Kebon Jeruk menuju Palmerah tiba-tiba mengeluarkan asap tebal dari bagian kap mesin. Disusul kobaran api yang tiba-tiba membesar dan menghanguskan seluruh bagian depan mobil. Sementara pemilik mobil berhasil menyelamatkan diri. Api berhasil dipadamkan sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran menggunakan alat pemadam ringan. Petugas Pamapta dan tim Inafis Polres Metro Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan proses identifikasi. Diduga mobil terbakar akibat korsleting kelistrikan pada mobil. Percikan api pertama kali muncul dari mana, Pak? Dari depan sini. Dari bagian kap? Iya, dari bagian kap. Yang mengendarai wanita apa pria? Wanita. Gede itu apinya, lama-lama gede. Udah. Ini juga panik kan, saya juga panik juga kan. Akibat insiden ini, arus lalu lintas di Jalan Kemanggisan Raya menuju Palmerah, Jakarta Barat sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Angkot di Kota Bogor ringsek tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang. Waspada cuaca ekstrim, BMKG mengeluarkan peringatan potensi hujan deras disertai angin kencang. Terbesar yang dimiliki TNI Angkatan Udara Airbus A400M akhirnya tiba di tanah air. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Anyu Sore bersama saya Reni Arumsari. Kita awali Anyu Sore hari ini dengan informasi hujan deras yang melanda Bogor menyebabkan sebuah pohon angsana berukuran besar di Jalan Pajajaran Kota Bogor pada Senin sore tumbang. Akibatnya pohon tersebut pun menimpa sebuah angkutan kota yang tengah berteduh hingga ringsek. Sejumlah petugas gabungan dari BPBD dan Damkar Kota Bogor langsung memotong bagian pohon angsana yang tumbang dan menimpa angkot di Jalan Raya Pajajaran Kota Bogor, Jawa Barat, Senin sore. Besarnya ukuran ranting pohon yang tumbang membuat angkutan umum jurusan Sukasari Warung Jambu ini ringsek di sejumlah bagian mobil. Peristiwa ini terjadi usai Kota Bogor dilanda hujan angin yang cukup kencang. Tadi hujannya deras, anginnya kencang. Kami istirahat sebentar, minggir sebentar, nggak ada 3 menit langsung tumbang pohon. Gitu Pak. Kondisi angkot ada penumpang nggak? Nggak ada, kosong. Ya. Sementara dari data BPBD terdapat 3 titik pohon tumbang di Kota Bogor. Terdapat pohon tumbang yang menutup ruas jalan sebagian di Jalan Pajajaran, tepatnya dan menimpa 1 unit angkutan perkotaan. Namun adanya, alhamdulillah, kedua orang yang berada di angkot tersebut sempat melarikan diri atau menyelamatkan dirinya, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Hanya memang angkotnya ini yang perlu kita evakuasi nanti, menyebabkan sendatan arus lalu lintas. Namun seperti dilihat teman-teman dari Damkar, BPBD, kewilayahan, pertamanan, dan seluruh unsur yang ada di sini berjibaku supaya kembali lalu lintas ini bisa normal. Selain titik ini, mungkin karena anginnya juga muternya di sekitar sini, ada 1 titik di atas di dekat Dunkin Donat, Simpang Dunkin di atas, dekat Simpang Garuda, itu pun sama menutup ruas jalan. Namun sudah dilakukan penanganan kedaruratan oleh teman-teman. Begitu. Total ada berapa, Pak? Sementara ini terekap di kami baru 2 kejadian ini, ditambah tadi Pak Camat menginformasikan di daerah Villa Duta. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di lokasi kejadian mengalami kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Informasi
Informasi selanjutnya pemirsa, sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI AD Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang. Agenda persidangan adalah mendengarkan keterangan saksi Pratu Petrus Kadis Yuswae. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Prada Luki Namo dengan agenda pemeriksaan saksi kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang. Pada sidang kali ini majelis hakim menghadirkan saksi Pratu Petrus Kadis Yuswae yang sebelumnya tidak hadir di persidangan. Namun dalam kesaksiannya, Pratu Petrus banyak memberikan jawaban lupa dan tidak tahu, hingga membuat suasana persidangan menegang. Ibu korban, Sepriana Paulina Mirpe, tak kuat menahan tangis dan keluar ruang sidang. Dari para tersangka ini yang paling keji mama lihat itu si Made Juni itu dan si Ngajuru, dan juga ini dan si intelnya ini si Thomas Awi itu, dan satu lagi bamaknya Andri Maklori. Mereka itu manusia-manusia yang sangat keji, yang istilahnya tidak punya hati kasih. Kalau soal Made Juni sendiri? Kalau soal Made Juni, tanggapan mama, dia sungguh keterlaluan. Perbuatan dia tidak manusiawi, dan kalau kita sebagai manusia memiliki akal sehat, wajar tidak dia menyuruh seperti itu dilihat semua orang. Berarti kalau kita harus tes dia dulu kejiwaan dia sepertinya terganggu. Kalau mau dilihat dia yang kejiwaannya sangat terganggu. Sekitar jam berapa itu? Mungkin hukuman yang pantas untuk Mama, ibu kandung dari Luki, mama berharap semuanya dipecat. Ibu Prada Luki mengaku kecewa karena menilai saksi belum berterus terang. Atas perbuatan para terdakwa, ibu korban meminta agar seluruh pelaku dipecat dari TNI dan dihukum seberat-beratnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 3 penganiaya mahasiswa di Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara. Polisi masih memburu 1 pelaku lainnya yang diduga ikut menganiaya korban hingga tewas. Kepolisian Resor Kota Sibolga, Sumatera Utara menangkap 3 pelaku yang melakukan tindak kekerasan di Masjid Agung Sibolga, Sumatera Utara sehingga mengakibatkan korban seorang mahasiswa meninggal dunia. Kapolres Kota Sibolga, AKBP Edi Inganta mengatakan pihaknya masih memburu 1 pelaku lainnya yang belum tertangkap. Berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, kasus pengeroyokan ini bermula ketika korban yang hendak beristirahat di Masjid Agung Sibolga ditegur dan dianiaya sejumlah pelaku hingga mengalami luka berat di kepala. Korban sempat dirawat intensif di RSUD Dr. FL Tobing Sibolga, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Awalnya almarhum ke sana untuk istirahat. Nah, cuma ada seseorang yang melarang almarhum istirahat karena yang almarhum tidak mendengarkan. Mungkin yang salah seorang yang ada di lingkungan masjid itu merasa keberatan dan dia panggil kawan-kawannya. Nah, disitulah terjadi pengeroyokan. Polres Kota Sibolga akan melakukan pemeriksaan saksi, rekonstruksi kejadian, dan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.